Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pengembangan manusia, landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Yang pertama itu yaitu adalah hakikat pengembangan manusia dalam pendidikan. Nah, itu mencakup beberapa proses yang berkelanjutan untuk mengembangkan seluruh potensi-potensi yang ada di dalam individu. Nah, ini melibatkan berbagai macam perkembangan. Yang pertama yaitu perkembangan intelektual, yang kedua perkembangan emosional, yang ketiga perkembangan sosial, dan yang terakhir adalah perkembangan fisik. Nah, dengan tujuan untuk menghasilkan individu-individu yang mampu berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya landasan pendidikan. Nah, di landasan pendidikan ini terbagi menjadi terdiri dari empat. Yang pertama yaitu landasan filosofis, yang kedua landasan fisiologis, yang ketiga landasan sosiologis, dan yang terakhir adalah landasan historis. Nah, yang pertama itu landasan filosofis. Nah, jadi pendidikan ini bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai moral dan etika, pemahaman mendalam tentang kehidupan dan kemampuan untuk berpikir secara kritis. Nah, untuk selanjutnya yaitu landasan pendidikan secara fisiologis. Jadi, pendidikan ini memperhatikan tahapan perkembangan fisiologis setiap individu. Nah, setiap pengajarannya ada metode yang sesuai dengan gaya belajar setiap siswa dan setiap yang dibutuhkan seseorang siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan pendidikan secara sosiologis. Nah, untuk sosiologis ini pendidikan sebagai alat sosialisasi, membantu individu untuk memahami dan menghormati norma serta nilai-nilai sosial yang ada. Nah, tujuannya untuk mempersiapkan individu-individu ini untuk hidup dalam masyarakat yang beragam. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah landasan pendidikan secara historis. Nah, untuk historis ini pendidikan berkembang dasarnya pada sejarah dan budaya. Nah, di mana nilai-nilai dan tradisi diwariskan melalui pendidikan. Nah, oke, selanjutnya untuk asas-asas pendidikan. Jadi asas-asas ini juga terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu asas kemanusiaan, yang kedua asas demokrasi, yang ketiga asas keberlanjutan, dan yang keempat asas keseimbangan, dan yang kelima adalah asas relevansi. Nah, untuk asas kemanusiaan itu uh, kita menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta untuk mengembangkan potensi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Nah, selanjutnya asas demokrasi. Nah, untuk asas ini pendidikan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, seperti kita ikut berpartisipasi aktif dan kita melakukan kebebasan berpendapat. Itu merupakan salah satu asas-asas dalam pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada asas keberlanjutan. Nah, untuk asas keberlanjutan ini pendidikan dirancang untuk mengembangkan individu yang sadar akan pentingnya keberlanjutan. Keberlanjutan yang seperti apa? Ya, seperti lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, untuk yang ketiga itu asas keseimbangan. Nah, asas keseimbangan ini mengupayakan keseimbangan antara perkembangan intelektual, emosional, fisik, dan sosial untuk menciptakan individu-individu yang utuh. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada asas pendidikan relevansi. Nah, asas pendidikan ini harus relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Nah, setiap tahun dan makin tahun itu ada perubahan. Nah, ini harus ada perubahan serta konteks lokal. Nah, untuk pengembangan manusia melalui pendidikan itu tidak hanya terbatas melalui transfer pengetahuan, tetapi juga bisa kita yang pertama pembentukan karakter,
peningkatan keterampilan. Selanjutnya, perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Nah, masyarakat masa depan itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kemajuan teknologi, perubahan demografis atau peningkatan populasi, dan dinamika sosial. Nah, ada beberapa perkiraan dan antisipasi yang dapat diambil oleh masyarakat masa depan. Yang pertama itu adalah teknologi yang lebih canggih. Nah, dengan adanya kemajuan dalam bidang kecerdasan buatan, robotika, EA itu akan mempercepat dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Dan yang kedua, perubahan dalam dunia kerja. Atau perubahan dalam dunia kerja dengan adanya robotisasi akan mengubah landscape pekerjaan yang membutuhkan adaptasi dan pembaruan keterampilan secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada globalisasi yang lebih terintegrasi. Nah, dunia akan semakin terhubung melalui teknologi, perdagangan, dan mobilitas manusia. Nah, hal inilah yang akan menciptakan peluang kolaborasi yang lebih besar antar budaya dan masyarakat. Yang keempat, tantangan lingkungan dan keberlanjutan. Perubahan iklim yang terus menurun akan menjadi masalah yang semakin urgent. Nah, mendorong masyarakat untuk mencari solusi inovatif dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam dan energi. Yang kelima, perubahan demografis. Nah, penuaan populasi, peningkatan populasi, urbanisasi yang terus berlanjut, dan perubahan dalam struktur akan mempengaruhi tata kelola sosial, kesehatan, dan sistem pensiun. Dan yang keenam, ada perkembangan etika dan nilai-nilai dalam kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini juga akan memunculkan pertanyaan etika baru seperti halnya privasi, keadilan, dan kebebasan individu. Yang ketujuh, peningkatan kesadaran dan aksi sosial peningkatan kesadaran dan aksi sosial. Nah, diharapkan dengan adanya peningkatan kesadaran terhadap isu-isu sosial seperti kesetaraan gender, keadilan dan pengentasan kemiskinan. Dan yang ke-8 adalah kecenderungan politik dan keamanan. Dinamika politik dan keamanan dunia akan terus berubah, termasuk kemungkinan konflik dan kerjasama internasional. Selanjutnya, pengertian fungsi dan jenis lingkungan pendidikan. Jadi, lingkungan pendidikan dapat dilihat pada kondisi fisik dan sosial di mana pembelajaran terjadi, meliputi ruang belajar, suasana kelas, dan interaksi antara siswa dan guru. Nah, pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana proses belajar mengajar terjadi. Ini mencakup beberapa faktor. Yang pertama fisik, kedua sosial, yang ketiga budaya yang dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Yang pertama, mendorong pembelajaran. Jadi, lingkungan yang dapat mendorong atau merangsang dan mendukung dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, memfasilitasi interaksi. Nah, lingkungan juga dapat mendorong interaksi positif antar siswa dan guru serta antar sesama siswa. Yang selanjutnya, membangun keterampilan sosial. Nah, interaksi dalam lingkungan pendidikan juga membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Nah, selanjutnya, mengintegrasikan keanekaragaman. Lingkungan pendidikan yang inklusif itu juga dapat menghormati keberagaman siswa. Selanjutnya, memberikan keamanan dan dukungan. Lingkungan yang aman dan terstruktur juga dapat memberikan rasa percaya diri kepada siswa untuk bereksperimen dalam belajar dari kesalahan. Untuk jenis lingkungan pendidikan itu yang pertama ada fisik, yang kedua ada sosial, dan yang ketiga ada teknologi,
keempat ada emosional, dan yang terakhir ada kebijakan dan tata kelola. Nah, untuk fisik itu termasuk ruang kelas, fasilitas yang ada di kelas seperti halnya papan tulis, meja, kursi. Nah, itu semua yang dapat mendukung pembelajaran dalam kelas maupun di luar kelas, seperti halnya taman sekolah. Dan yang kedua sosial. Nah, sosial ini melibatkan interaksi antara siswa dan guru. Dan selanjutnya teknologi. Nah, untuk teknologi ini lingkungan sekolah, lingkungan digital uh, dapat meliputi perangkat-perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti komputer dan internet dan perangkat-perangkat mobile. Selanjutnya emosional. Nah, untuk emosional ini mencakup suasana kelas dan kultur sekolah yang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional siswa. Dan yang terakhir adalah kebijakan dan tata kelola. Nah, ini merujuk pada sistem kerja atau kerangka kerja, kebijakan dan tata kelola yang mengatur organisasi, administrasi dan manajemen sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.